Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, tentunya masih di Two Brother Channel. Ya, iya. Akhirnya kita kedatangan tamu lagi teman-teman di studio Two Brother Channel. Sebenarnya malam ini kita itu mau melaut ya sebenarnya. Sebetulnya itu malam ini kita mau acara beban teman. Berhubung cuaca ini kurang begitu membahagiakan bagi kami ya, karena harus tertunda mas ya, karena tiba-tiba di perkiraan cuaca mendadak mengasih kabar bahwa timurannya muncul jadi positif cancel. Tapi alhamdulillah tiba-tiba juga ya ada tamu yang barusan langsung calling. Saya mau mampir nih di studio kamu, apa kamu stand di studio? Mendadak ya teman. Pas acara malam cancel, ada acara ngobrol pun jadi akhirnya kita di sini ngopi bareng. Nah ini ya. Mari kita tutup. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman. Jadi di depan kita ini adalah ketua dari SMJ ya, yang memang sengaja kita sudah janjian mas ya. Dan ini pun sangat-sangat mendadak, kita di luar jadwal mas ya, yang sebelumnya kita sudah planning beberapa minggu kemarin. Kita sempat ya pak ya, nggak jadi dan akhirnya hari ini pun terlaksana juga, dan itu pun sangat mendadak. Berarti malam ini adalah hari baik. Nah ini ada gayanya ya, karena kita gagal mancing dan kedatangan tamu istimewa. Oke, jadi langsung aja untuk perkenalan ya. Jadi kita malam ini dari grup SMJ Jepara mas ya, yang datang di sini, dan ini langsung kita perkenalan sama Bapak beliau. Ini dengan Bapak siapa ini Pak? Ya, Pak Umar Said. Pak Umar Said, dan ini sebelahnya Bapak siapa ini? Pak Alvin. Bapak Alvin. Untuk nama Facebooknya Pak, untuk ingat? Akatsuki Aksesoris. Akatsuki Aksesoris ya teman-teman, dari kalian yang di grup sedulur mancing Jepara. Nah ini orangnya Akatsuki Aksesoris ya. Oh, berarti yang bikin heboh mancing ternyata orangnya ini. Ini dia. Malah ini tangkap basah. Perwujudan. Pak, kalau di grup sedulur mancing selalu bikin heboh ini. Iya. Soalnya pasti heboh ya. Dan ini di sebelahnya ada Bapak Umar ya. Iya. Nama Facebooknya apa Pak? Ki Ajar Gendeng. Ki Ajar Gendeng ya teman-teman ini. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Kalau bagi yang belum kenal, beliau ini adalah ibaratnya petinggi-petingginya ya. Bukan dedengkot ya, petinggi-petinggi di SMJ. Lebih tepatnya tim perusuh. Oke, langsung aja mas. Oke ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bisa datang rawuh ke studio Two Brother ya. Malam-malam itu. Malam-malam. Ini udah jam berapa ini? Iya. Malam ya. Oke Pak, mumpung kita ketemu di sini, ini kita mau tahu lebih mendalam. Ini sejarah asal usul kok bisa terbentuk sedulur mancing Jepara. Ini pasti kan ada ceritanya ya mas ya. Nah ini ceritanya gimana ini Pak? Apakah dari Bapak Umar atau Bapak Alvin ini? Monggo Pak Umar. Iya. Sebetulnya sedulur mancing Jepara ini dulunya mancing mania Jepara. Mancing mania Jepara. Tahun 2017. Tahun 2014. 14 Pak ya. Ketika dulu itu saya pakai akun Umar Said. Umar Said. Ya. Kemudian saya bikin itu mancing mania Jepara. Kemudian akun saya diblokir orang. Jadi hilang, saya nggak bisa masuk ke grup saya sendiri. Terus bikin lagi. Saya bikin lagi. Oke. Bikin lagi, tetap namanya mancing mania Jepara. Mancing mania Jepara. Kemudian seiring waktu ternyata ada grup yang sama namanya. Ada grup baru ya? Ada grup baru yang sama. Kemudian kami ganti namanya menjadi Mancing Mania Jepara New. Nah, ya ada tambahan new. Kemudian berubah lagi karena adanya bermusyawarah dengan konco-konco, sedulur-sedulur yang lain, angling-angling yang lain, kita kumpulkan, mereka sepakat kita bikin nama Sedulur Mancing Jepara. Dan sampai sekarang Pak ya. Nah, ini lebih agak mendalam lagi nih Pak. pencetusnya untuk pertama kali ini siapa aja ini Pak? Di
yang dulu pertama kali terbentuknya ini loh grup ini. Oh iya. Ya, sebelumnya saya salam dulu kepada kawan-kawan. Oh siap, salam monggo. Yang menjadi para leluhur utama ya, awal-awal ya. Awal-awal. Itu yang sini Mas Akatsuki Aksesoris, ada Miftahul Rizky Amrullah, ada lagi Mas Reza. Reza yang sekarang balik ke Blitar. Ke Blitar. Dulu dia Blitar. Sekarang dulu kerja Bisa jenengan kira-kira tahu nggak nama Facebooknya biar teman-teman tahu ini. Reza. Sama Reza. Reza Eka Facebooknya. Ada Mas Rizal Tro. Rizal Tro. Terus ada Mas Riza Aftoni. Ya. Terus kemudian ada lagi itu Mas Amin. Dulu itu Kang Amin, sekarang Dekja. Nah, ayahnya Dekja. Berarti itu orang-orang ada jumlahnya ada berapa Pak? Udah banyak sekali. Tapi awal-awalnya ya paling berapa? Yang awal belasan orang lah. Belasan ya. Ada beberapa orang yang enggak ada Pak Amri juga. Nuri. Ada Pak Amri juga, Pak Haji Nuri juga. Pak Sutejo. Pak Tejo itu akunnya Sultan Agung. Namanya ngeri-ngeri macam Sultan Agung. Namanya para sesepuh. Senior semua loh teman-teman. Jadi yang disebutkan tadi tergabung juga di dalam grup Facebook Sedulur Mancing Jepara. Iya, masuk semua ya. Masuk semua di dalam grup Facebook, juga ada grup WA-nya sendiri. Grupnya sendiri ada. Sampai sekarang itu sudah berapa anggota ya di Facebook itu Sedulur Mancing Jepara? Sementara ini ada 15.000. 15.000. Sementara 15.000 ya teman-teman. Bayangkan itu kalau dikumpulkan dari satu itu stadion muat nggak? Muat nggak ya? Sementara. GBK aku Pak. GBK muat ya 15.000 ya. Wah. Tapi itu sebetulnya setiap hari itu puluhan yang pengen masuk ke grup kita. Tapi kita sharing. Jadi kita koreksi, kita saling satu persatu. Orang betul-betul ini basicnya mancing apa enggak? Kalau nggak ada basic mancing ya saya cut. Nanti ngobrolnya malah nggak nyambung ya. Grup mancing, tapi yang di share malah jualan sepeda motor. Oke, diminum dulu Pak ya. Diminum. Di sabi mawon Pak. Biar lebih mantap ngobrol kita. Pokoknya ngobrol santai kita malam. Oke, jadi itu ya teman-teman, asal mulanya itu ternyata hanya belasan orang pada zamannya tahun 2014 ya Pak ya. Ya. Itu zaman jadul Mas. Zaman jadul, betul zaman jadul. Kami ini alat mancingnya juga sangat jadul sekali. Pakai klotok. Ya, enggak cuma pakai klotok Mas. Jualannya aja dari itu, jualan fiber. Jualan fiber, arealnya itu ya paling banter Haido. Ada lagi itu paling bagus itu ya kami kasih ya. Kami kasih itu. Berarti belum mengenal yang namanya casting ya Pak ya. Belum kenal Baru mengenal dasaran fishing, dasaran ini Pak. Ada satu cerita ini Mas Akatsuki. Nah itu. Gugah ke kerapu Mas. Sudah nampak. Tapi ucul Mas. Cuma geblok mau. Ya. Enggak buat. Pertanyaannya spot manakah itu? Jangan bilang spot Indonesia ya. Tahun berapa? 2018 atau 17-an? Wah, udah lama ya. 2017 kalau enggak. Area mana itu Mas? Area apa? Bayuran. PLTU Bayuran. Nama Abang. Bisa lepas, padahal kan sudah tampak. Itu kesalahannya di Ini nasibnya lagi boncos. Nah, jadi mau bagaimanapun yang namanya boncos, mau diapa-apain ya boncos gitu aja. atau para leluhur bilang sakit tapi tidak berdarah. Nah, boncos nih. Sakit tapi berdarah. Sejarah. Jadi mungkin dulu sering kumpul-kumpul mancing, akhirnya terus bentuk itu ya Sedulur Mancing Jepara akhirnya ya. Kalau boleh tahu kesehariannya Mas Akatsuki Aksesoris itu apa? Kok namanya aneh loh? Akatsuki itu kan Akatsuki ya. nama Jepang. Akatsuki Bukan. Jepang
Aksesoris itu kan aksesoris ya Mas. Nah ini perlu dijabarkan ini Pak. Akatsuki itu sebuah aliansi kalau di ninja. Aliansi. Naruto ya. Naruto ya Akatsuki. Dia sama-sama mencari perdamaian, cuma dengan cara yang berbeda. Lewat jalan ninja. Lewat jalannya sendiri. Jalan ninja. Mereka selalu membangkang, cuma dengan cara yang berbeda dan tetap apa ya? Membangkang untuk lebih maju ya. Nah, seperti itu. Pemberontakan untuk lebih Baik, ininya ada niat baik lah. tidak mau tetap stagnan ya. Sudah jadi lebih baik. Nah, kalau aksesorisnya ini, ya. Aksesoris itu ya buat kerjaan saya setiap hari. Itu kira-kira kerjaannya jenengan sehari-hari aksesoris ini sebagai apa ini Pak? Kalau ada aksesoris ini. Pertama sebagai pengrajin, kedua sebagai reseller juga. Pengrajin apa ini Pak? Ya kalung, terus gelang, cincin. Mas dari Mas atau apa ini? Monel Untuk atau saat ini perlu? cuma yang bagian Mas libur dulu karena harga Mas lagi melonjak. Oh gitu ya. Jadi sekarang pakai kuningan lapis emas sama model. Berarti ternyata dibalik dia seorang angler tersimpan Jiwa seni, Mas. jiwa seni. Jiwa seni. Itu untuk Mas Akatsuki. Akatsuki yang nama aslinya Alvin. Alvin Mas, Pak Alvin. Jadi memang apa namanya kombinasi nama yang menarik ya. Akatsuki itu adalah bertemakan perdamaian dengan caranya sendiri ya. Dan aksesoris ini ternyata basic pekerjaannya sebagai seniman atau pengrajin apa ini perhiasan ya bagi teman-teman atau bagi para ibu. Promosi. Monggo kalau punya bahan mentahan Mas Batangan ini silakan dipapet bisa belakang ya. langsung lewat belakang. Atau mungkin bagi kalian yang pengen mengenal lebih dekat, mungkin nanti di deskripsi saya taruh nomor telepon Mas ya, atau nomor WA, nanti bisa dijabri atau gimana. Oke? Nah, oke. Kita lanjut ke Pak Umar ya. Nama Facebooknya ini agak aneh loh Mas. agak berbau filosofis Saya bacanya itu pertama kali lihat Ki Ajar Gendeng loh. Wah gendeng ini gimana? Gitu. Nah, saya kalau membaca tuh merasa agak mistis Mistis. bau filosofis tapi jangan sampai pipis belakang ini kita tanya langsung dari Pak Umar kok pakai nama Ki Ajar Gendeng kira-kira itu apa yang melatar belakang beliau memakai nama itu? Nah, monggo Pak, gimana Iya. ceritanya itu? Kan gini sih Pak, sekarang ini kan sudah banyak orang sing keminter, Pinter ya. keminter. Makanya saya Sok tahu. sok tahu. Makanya saya tak ajar gendeng mawon. Oh. Ini ilmu gede ada loh Pak. Jadi dari Ki itu kan sebetulnya seorang tua, aki-aki. Ini kita sudah menjelang tua, udah aki-aki. Ya sebaiknya jangan aneh-aneh lah. Sebaiknya ajar gendeng saja. Kita pura-pura bodoh saja. Supaya apa? Orang kalau pura-pura bodoh itu malah Allah akan memberi petunjuk. Daripada yang sok Daripada yang sok pinter mah pinter. nggak dapat apa-apa. Itu kan ada di surat Al-Baqarah kan ada kan? Nah, Ceritanya antara iblis dengan Nabi Adam. Iblis mengaku pintar, akhirnya dia kan jadi bodoh. Beda dengan Nabi Allah Adam, dia mengaku bodoh, akhirnya jadi pintar karena Allah memberikan pelajaran-pelajaran pada Nabi Adam sehingga dia menjadi pintar. Nah, filosofi dari Ki Ajar Gendeng demikian. Semoga ya menjadi tambah pintar bukan menjadi tambah gendeng. saya agak merinding. Mistis memang. Karena di dalam makna nama yang aneh ternyata tersimpan makna yang begitu dalam. Berarti intinya merasa bodoh, Mm-mm. tapi lewat perasaan yang bodoh itu akan Menjadi pintar. Menjadi pintar. Allah akan menunjukkan suatu ilmu-ilmu sehingga kita tidak ya bisa bergaul kepada siapa saja. Nah, kalau menurut filosofi, maaf ya Pak, saya menambahkan ya Pak. Enggak apa-apa. enggak. Menurut filosofi itu jadilah manusia yang serendah-rendahnya karena air atau barokah itu akan mengalir ke daerah yang lebih rendah. udah. Berarti akan mendapatkan Wah, betul. Oh, iya. ngeri, saya masukan apa ini? Wah, ini bebas ini jadi mengerikan. Memang membawa aura-aura yang positif. Dia habis mana kipas. Oke ya, kita kembali ke Topik ya. topik ya Nah. tentang mancing. Oke,
Oke, jadi kembali ke SMJ ini Pak. Kira-kira di SMJ itu pernah nggak ada agenda-agenda kegiatan-kegiatan di dalam SMJ ini? Karena saya sebagai anggota juga, saya pantau kok nggak ada aktivitas apa-apa ini. Apakah itu di belakang kamera atau gimana? Nah ini monggo bisa dipaparkan ini Pak. SMJ itu sebetulnya gini Mas. Suatu ketika saya mengumpulkan sesepuh-sesepuh saya kumpulkan untuk bermusyawarah. Ada dua versi yang harus kita pilih. Pertama adalah SMJ sebagai hiburan, dan sebagai ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis. Pilihan satu. Pilihan kedua, SMJ sebagai hiburan dan sosial kemasyarakatan. Ternyata kawan-kawan milih sosial kemasyarakatan. Hiburan dan sosial kemasyarakatan. Akhirnya tercetus humanity. SMJ Kutu Humanity. SMJ Kutu Humanity. Pada tahun berapa Pak? 2020 ya. Baru ya? Tercetus baru lah. 2020. Ya, kurang lebih 1 tahun berjalan Pak. 1 tahun berjalan. Alhamdulillah 1 tahun berjalan. Ya monggo silakan sing Mas agak monggo ceritakan kegiatannya apa saja di SMJ Kutu Humanity. SMJ Kutu Humanity itu sistemnya gini Mas. Bukan sistem. Programnya lah. Program. Itu apabila salah satu di antara anggota, entah itu orang lain, ada tetangga atau yang kurang mampu, terus mengalami sakit-sakitan, terus apa lagi ya? Kayak istilahnya lagi kesusahan lah. Berarti kegiatan sosial Rumah, ya. sosial. Rumahnya Itu rumahnya mau roboh, entah itu ada yang meninggal atau gimana, kita langsung satukan, kita bentuk open donasi. Di dalam grup SMJ Kutu Humanity itu ada sekitar 24 anggota yang masih aktif. Dan itu setiap kali program, alhamdulillah ada apa ya? Ada donasi yang terkumpul lumayan lah. Luar biasa. Luar biasa. Mendadak tapi luar biasa selalu. Berarti penarikan dananya itu dari anggota sedulur mancing. Bukan dari anggota saja. Tapi Kalau yang mau ya? luar mau naruh boleh, silakan. Jadi teman-teman, ternyata di sedulur mancing juga ada kegiatan bakti sosial. Cuma selama ini tidak mau diekspos karena menurut filosofi aksesoris. bukan saya loh. Ya, jalannya sendiri. Dia memilih jalan ninja. Tapi maaf ya. Lewat tuh channel akhirnya ketahuan juga. Ini ya nggak apa-apa. Memang ada. Ya ini sebetulnya kan niatan baik Mas ya. Niatan baik yang kita memang supaya teman-teman itu tahu lah. Bukan kita pamer atau apa, tapi ini memang apa ya, kita di sini kan ngobrol santai sambil mengupas tuntas tentang SMJ itu bagaimana sih kegiatannya, apa macam-macam lah seperti itu. Dan alhamdulillah udah jalan 7 kali. Oh Mas, dan 7 kali target. Alhamdulillah luar biasa sudah terlaksana. Tapi memang tidak pernah terekspos sama sekali Pak. Iya, itu maksudnya ekspos. Iya. Di-upload atau apa? Iya, memang sudah kesepakatan anggota. Sudah kesepakatan anggota, Mas. Hanya di grup WA saja, misalnya kita penyerahan kepada korban, kita foto, kemudian kita sebagai bukti kepada teman-teman semuanya yang sudah donasi. Ini loh, danamu sudah saya lakukan. Sudah tersampaikan. Itu aja. Dan tidak boleh diekspos di Facebook maupun di tidak boleh media Berarti mana. kayak gambar apa itu? Tangan kanan memberi, tangan kiri di belakang. Seumpama gitu. Oh iya, gambarnya tapi kan ini udah diungkap. Jadi dong. Boleh diungkap tapi niatnya tidak sombong. Iya. Kan ini cuman Ya maaf ya, bukan kami sombong tapi sebetulnya kami hanya ingin belajar ikhlas saja. Tapi kalau teman-teman mau ada yang gabung boleh. Boleh. siap. Boleh siap, kami masih terbuka ya. Donasi berapapun siap menerima tim kami. Jadi malam ini terbongkar juga ya, yang punya saya itu penasaran. Kalau saya lihat di grup sedulur mancing Separa, itu isinya Akatsuki aksesoris dengan ya ada gedeng itu bertengkar.
penuh cinta ya, penuh cinta ya. Ini juga settingan. Oke ya. Jadi kedua tamu malam ini sudah pasti adalah seorang anchor sejati ya. Menurut pertanyaan saya, menurut Pak Ki Ajar Gendeng, bahagia menurut seorang anchor itu apa artinya? Bahagia menurut Anda itu? Joran melengkung, rel menjerit mas. Bahagia adalah ketika joran melengkung dan rel menjerit. Merupakan sebuah kebahagiaan yang tak terhingga. Sampai nggak bisa tidur itu. Nah, ini ternyanyi kayak biasanya ternyanyi. Mau Nah, itu kalau Pak Ki Ajar Gendeng. Nah, ini versinya ini. Versi siapa? Pak Alvin. Bahagia itu apa? Melihat teman boncos. Nah, ini sedikit agak gimana gitu. Sadis ya? Sadis ya. Ketika melihat temannya boncos, sedih, bahagia. Nah ini Malah jadi hiburan. malah hiburan ya. Memang Hiburan mancing kan memang itu. Teman boncos. tapi memang sakit. Ya itu, lihat teman boncos ya. Sakit tapi berdarah tadi ya. Jadi kita duduk di sini tuh sudah pernah merasakan kebocosan ya teman-teman. Rasanya sakit tidak berdarah itu rata-rata pemancing pasti pernah mengalami Pak ya. Iya. Oke, pertanyaan secara tiba-tiba. Kebahagiaan buat kamu apa? Kalau kebahagiaan saya itu melihat teman-teman saya senang, saya juga bahagia. Intinya itu melihat orang lain bahagia, saya juga bahagia. Nah, itu perlu contoh ya. Sangat bijaksana dan sangat mulia. Ya, memang harus Termasuk Kilos. melihat mantan bahagia. Kalau itu saya nggak bisa katakan. Ini semakin malam semakin menarik ya teman-teman. Semakin seru ini ya. Oke, jadi apa? Itu kebahagiaan menurut kamu ya. Nah ini sekarang. Loh, iya saya. Menurut Iya. sampean apa Mak? Kebahagiaan Kebahagiaan. itu gimana? Ketika apa? Semuanya udah jawab di kamu mas. Ya, sebagai Ya udah dimulai lagi dulu mas. Oke. Ya, ayo itu diminum dulu mas. Minum dulu ya. Biar nggak panik. Ini berkeringat loh teman-teman. Biasanya nggak berkeringat loh saya. AC loh ini, AC. tapi panas ini. Sumuk saya. Oke ya, saya lanjut ya. Ya lanjut. Gantian saya ya. Bahagia itu apa? Kalau buat saya, anchor pemula ya, bahagia itu cukup simpel ya. Bahagia bagi saya itu ketika mendengar rel mendesah. Wah, Ngeri ya? Ngeri. Saya ini agak Saya rusak itu. konotasinya loh. Itu tergantung penerjemahan. Udah rusak. Oke, next ya, next. Iya, ganti lagi. Oke, ngomong-ngomong soal boncos tadi ya, itu sebenarnya itu ketika kita berangkat mancing, kok tiba-tiba boncos itu biasanya itu apa yang membuat Pertanda. kebocosan itu apa sebenarnya itu? Nah, menurut jenengan Menurut itu apa? jenengan. Kok bisa bocor itu faktor terbesarnya biasanya itu apa? Nek versinya Pak Umar sama Pak Apin coba. Saya pengen tahu ini Pak. Kalau Misal saya- aja orang bocor, Nah. itu faktornya biasanya nek Padahal ngetip satu kapal sama-sama upahnya sama, pancingnya ya ibaratnya sama. Menurut pengalaman lah. Ya, kalau saya ya sesuai dengan yang saya ketahui saja. Ya. Itu apa sih? Ah, ikan itu misteri kok. Misteri. Ya, ikan itu misteri. Misteri. Katanya kan kadang gini ada yang mengatakan kalau nggak ada arus ikan nggak makan, nggak pasti. Kadang-kadang nggak ada arus bisa makan. Wah, harusnya deras nggak makan. Nyatanya kita harus deras juga dapat juga. Jadi nggak pasti. Ya pasti ya. Nggak pasti. Kalau saya bilang ya itu. Oh, ikan itu misteri. Misteri. Itu sudah lama loh saya bilang itu. Saya pernah dulu dengan bilang ikan itu misteri loh Mas. Pernah loh saya itu. Iya. Itu ya. Hari ini dapat Pak yuk mancing nila. Ikannya nggak makan Mas karena nila itu misteri. Itu beneran loh teman. iya. Ikan nggak makan. Kocok-kocok nila yang gini. Kalau airnya jernih enggak makan Pak. Siapa bilang air jernih juga makan. Airnya keruh Pak enggak makan. Air keruh juga makan. Intinya faktor alam wis gitu aja Pak ya. Misteri itu loh. Semuanya misteri ya.
sesuatu yang tidak pasti bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Kalau menurut ini masih beda. Masih beda versinya. kenapa bisa terjadi bocor sih? kalau saya sendiri mungkin sedang berhalusinasi tentang Maria Valinya, kalau enggak ya Maria Oziel. Nah, Itu masih. berarti aura negatif itu bisa menimbulkan apa ya, efek Kepada diri kita sendiri. bertabrakan itu loh, energinya Energi berbenturan dengan kerja. ini tadi Mungkin bisa dihubungkan dengan apa itu waktu kita mancing dulu sama teman-teman. Ini kok boncos terus itu Biar pasti dulu mandi siapa? Ah, ini belum mandi ya. dalam tanda petik. Kalau ada petai ya mandi. Kalau hairnya yang belum keramas ya. Ya. Berarti itu ada kemungkinan seperti itu ya. Bisa mungkin jadi ya? kepercayaan Pak yang menurut Iya, mungkin. keyakinan ya, Iya, mungkin. keyakinan. Mantapnya. Ya prasangka aja lah. Jika prasangka kita baik ya dapatnya baik, jika prasangka kita buruk ya dapatnya buruk. Nah, itu. Terus sempat aku melihat di Facebook ada pertanyaan di grup sedulur mancing Jepara. Statusnya seperti ini. Apakah benar ya kalau mancing itu mau berangkat tiba-tiba istri ngomel tidak mengizinkan? Ngaruh nggak? Kita mancing. Nah, ini. Monggo. Kira-kira berpengaruh nggak Pak? Mungkin faktor Yang nggak harus jawab nih. Kalau pengalaman pribadi, Iya. mau istri marah, itu faktornya simpel. Apa itu? Mungkin uang belanja kurang, Nah, ini penyebabnya. terus shoppingnya kurang lancar. Nah, jadi untuk kalian yang biasanya mancing istri ngomel-ngomel, coba introspeksi, ini uang belanjanya sudah cukup apa belum? Terus sama apa lagi tadi Pak? Shoppingnya, Shopping. Jadi uang belanja dan sering-sering diajak shopping. Berarti SIM pasti lancar. Jadi Nah. pokoknya itu. Berarti teman-teman secara filosofi keagamaan Pak Mudin. Ini ya Pak Mudin loh ini. Sebelum Anda mancing jangan lupa sedekah pada istri tercinta. Nah, mah buat belanja. Tiket. Jadi jangan lupa ngasih, pasti alam laut pun akan memberi. Nah. Kasih kembali kasih, terima dan kasih. Nerima lupa ceramah. Ya, intinya gini loh. Ini mau lupa. Ya enggak apa-apa. Ini mungkin. Iya, enggak apa-apa. Pak Mudin kalau di rumah sakit Islam Sultan Agung Sultan Hadi. Sultan Hadi Jepara sebagai Binarohan. Bina rohani. ini maaf loh Pak. Oh, ini sama. Nah, ini. Berarti ini versinya Pak Umar nih apa? Kan ini tadi versinya Pak Al. Sekarang versinya Pak Umar. Kalau saya sih gini ya. Orang mancing itu ya jangan melupakan kewajiban. Lah, ini loh, semakin mendalam ya. Jangan melupakan kewajiban. Mancing itu kita hiburan. Hiburan memang penting, Iya. tapi kewajiban yang lebih penting. Iya, betul sekali, betul. Maksudnya apa ya? Ya, kewajiban kepada Tuhan. Nah. Artinya kita ibadah. Ibadah juga jangan dilupakan meskipun kita dalam keadaan mancing di laut. Karena kan kita ada cara-cara tersendiri untuk beribadah. Sudah dipermudah ya Pak dengan cara-cara. Ittaqullaha mastata'tum. Maaf, Bertakwalah kamu lebih keras sedikit Pak. Ittaqullaha mastata'tum. Dalil ini. Bertakwalah kamu menurut kemampuan. Jadi artinya gini, ketika kita sedang di perahu, di kapal, ada goncangan, ya kita ibadah. Kalau kita berdiri kan pasti jatuh. Iya. Ya kita sambil duduk, nggak apa-apa. Pakaian kita misalnya kotor asal nggak najis nggak apa-apa, tetap bisa kita pakai untuk sholat. Untuk kepada yang kemudian kewajiban yang kedua ada kewajiban kepada keluarga, anak istri kita. Kita sering mancing terus tapi lupa kewajiban, memberi nafkah istri, lahir batinnya juga lupa. Kadang kan kita sampai lupa ya. Sampai Lupa saking senengnya sampai kita senengnya. sampai lupa anak istri. Lupa anak istri, nggak mau kerja, Nah. nggak mau ngasih nafkah. Ya cara kasarnya ini loh mas, orang gelem naik kelon. Nah. Ideal. Berarti. Iya. Udah apa ini? Iya. Termasuk pelajaran loh gitu. Dan ini kan gitu tuh mas. Jadi kita asal kita seimbang, artinya kewajiban kita terhadap istri, terhadap keluarga tidak kita lupakan. Saya kira kita mancing kemanapun istri pasti
mengizinkan. Seperti Mas Akhir Sosial tadi, jangan lupakan shoppingnya. Itu kan termasuk sudah- salah satu. Iya. Nah, Terus juga satu menyenangkan istri kan sudah Menyenangkan. kewajiban juga, menyenangkan keluarga dan kewajiban. Jadi kita jangan hanya mencari kesenangan sendiri. Lah, Mancing sebenarnya kan cari kesenangan sendiri toh. Iya. Melupakan kesenangan keluar. padahal keluarga itu lebih Penting. utama. Nomor satu, ya. Iya gitu. Nah, itu saran saya itu saja. Nah, mungkin bagi teman-teman yang biasanya kesenangan mancing sampai lupa nah istilah ini coba didengarkan, diresapi kira-kira yang membuat dirimu boncos itu apa? Apakah faktor alam, memang faktor diri Anda sendiri yang kurang perhatian dengan keluarga sehingga istri di rumah itu doanya muga-muga bojoku boncos. Lah ini loh, doa-doa seperti yang ini biasanya dijabahi, Pak. Karena istri kan Teraniaya. Orang yang teraniaya itu dijabah ya. Iya gitu. bisa aja toh. Iya bisa. Di aja. rumah istri nesu-nesu ya, Ah, ah. ngamuk, mancing. Apalagi nanti kalau sampai apalagi kalau sampai rumah bibirnya tuh contor. Tapi saya renyuh Apa nih? di balik wajahnya yang sadis. Mas akan Sugi ternyata terpendam jiwa romantis. keluarganya ya. Ini suami idaman. Ini Kalau mau nambah monggo. Jadi di balik kesenangan meskipun kita mancing di lautan, jangan lupa tetap ibadah ya, Pak. badan. Itu dia. Itu yang sering kita lupa ya. Tapi kemarin kita akhirnya ya, di bulan Ramadan kita fokus ibadah. Iya, memang Kita kita tidak- memang kita tidak tidak melaut melaut. karena pengalaman kita pasti nggak kuat. Karena suhunya memang panas, kita haus. Pada akhirnya moka. Kecuali Awalnya kita puasa, tapi kan di tengah hari kan kita tetap nggak kuat lagi. itu untuk kita ya. Kecuali buat teman-teman yang fisiknya kuat, Sudah silakan biasa. saja Monggo. mancing. Yang penting tetap ibadah Ada. dilaksanakan. Ini maaf loh Pak merepotkan. Wah. Saya tuh merasa tersirami rohani. Kalau merepotkan berarti pakai tas, pakai apa ya? Berat itu. Enggak. Oke Pak. Ada getok loh Pak. Oh, iya. Loh ini juga ada ini. Sik. Nah, Ini tuh Getok, getok. guys. Artinya itu otaknya mantok. Tangan itu mantok-mantok. Oh iya, itu di grup Mancing Jepara tuh ada yang sering upload status Pak Labib ya Pak ya? Iya, Pak Labib. Ini Pak Labib, Pak Labib. jangan lupa ya. Selamat malam Pak Labib. Nah, selamat malam, jangan lupa makan getok ya. Dan semoga kita di sini juga selalu mendoakan semoga di luar kota Anda sukses mengerjakan sesuatu untuk negara. Ayo. Karena beliaunya sekarang lagi tugas negara ya, Pak. Iya. Kita doakan sukses selalu untuk Pak Labib. Pasti. Beliau ini juga termasuk generasi kedua. Generasi kedua. Iya, generasi kedua dari SMC. Generasi Luar kedua yang biasa. selalu bikin onar. Wah, Selalu bikin heboh. bikin racun terus ini. Untung beliau ini sedang tugas negara. Kalau nggak tugas negara pasti bikin racun lagi. Tapi mungkin ketika tugas negara melihat teman-temannya itu. Iya, keracunan juga, Pak. Sorry loh Pak. Kemungkinan dia malah nggak mau, nggak berani Nggak berani buka. buka ya. Nah. Nggak. Karena memang Kemarin dia sempat ngobrol. Jasad saya di kantor, tapi jiwa saya di laut. laut. Nah, iya. Oke, mungkin lewat obrolan malam ini Pak diajak gendeng atau Pak Akatsuki mau salam-salam buat Salam-salam buat teman-teman. Monggo. yang mau single. Buat semua sedulur mancing juara sajalah. Iya. Terutama buat yang kuno-kuno. Para pendahulu-pendahulu. Pendahulu, Hokage pertama. Gimana? Lalu saya jadi Temannya kakak kakak. Nah, ini satu berdua. Oke, monggo lanjut. Buat Mas Reza, terus Riza Aftoni, juga Rizky, Mas Abid, Mas yang sering kita bully. Mas Noval, Mas Jenggot. Ah iya, iya. Juga Mas Budi juga. Mas Budi ya. Mas Lulung. Sofa, Lulung Mas ya, Sofa. Sofa. Mas Sofa. Mas Sofa juga termasuk berdarah dalam
Go to Humanity. Go to Humanity. Yang pegang keuangan. Nah, kalau mau transfer atau menyerahkan donasi melalui Masofa bisa. Ya. Pak Ki Hajar Gendeng mau salam juga. Salam juga Pak. Ya, Atau ada pesan-pesan apa gitu untuk kemajuan SMJ itu gimana ini? Ada pesan-pesan buat para tekong. Oh iya. Gimana loh tekong Dan yang kemarin mau tak tekong. Iya, kemarin jelas tekong. Coba saran-saran buat pasukan tekong. Pasukan tekong gimana? Nanti malah geger lagi. Lagi. Ada, maksudnya kan kita akan sambil guyon aja. Yang mau disampaikan buat Pak Tekong. Ya kalau jadi tekong itu ya jangan merengut-merengut Pak. Tekong itu ya Pelayanan ya. Uyu pelayanan yang wah gemulur gitu loh. Happy. Seduluran happy gitu. Jangan mencucu, kadang-kadang malah ngantuk, turu. Wayai mancing malah turu. Nah, jadi membuat para nasabahnya ini bosan Nah, jajak mancing malah tidur. Nah, kalau secara visual berinteraksi kan enak, jadi enak gitu ya. ngobrol bersama. Mungkin kerasan nanti Bisa ya. guyon. Bisa booking lagi. Booking lagi. Jadi senyummu adalah ibadah. Senyummu adalah sedekahmu. Dengan sedekahmu maka perahu akan laku keras. Ini iklan malah ya. Bapak terus ceramah belum belum Pak. Ceramah loh ini ya. Udah enak. Padahal yang Senyummu merobek dompet. Versinya ini ya, aksesoris ini. Oke, ini kopinya sudah habis setengah ya ini ya. Jadi nggak terasa ya kita Terasa. sudah terlalu mengupas tuntas SMJ pada malam hari ini ya. Jadi intinya sedulur mancing Jepara adalah perkumpulan para angler. Di sini mereka kumpul-kumpul dengan niatan menambah keduluran. Ya Pak. Iya. Menambah keduluran. Selain itu juga bisa menambah relasi bisnis ya Pak. Jual beli aksesoris alat-alat pancing seperti itu. Boleh. Dan tentunya juga mereka punya kegiatan Sosial. seperti itu. Dari teman-teman yang mau bergabung silakan saja karena di sedulur mancing Jepara. Syaratnya cukup mudah. Nah, apa itu? Yang penting itu ada basic memancing ya. Jangan yang lain. Jangan yang lain, intinya harus syaratnya satu, memancing. Harus langsung ACC. Mau mancing apa aja siap. Terakhir kali kita pernah mancing dengan Pak Ki Hajar Gendeng. Iya. Itu apa tuh? Enggak sembrono loh itu. Full kok. Enggak itu. Oh, mancing rucah, Pak. mancing Pecah rucah. loh itu. Itu ada rejung itu. Rejung itu sampai Itu pertama kali saya panen ikan rejung ya baru ketika beliau sama ya. Pak Ki Hajar Gendeng. Saya curiga sebelum berangkat dia tuh ritual apa? Mana kipan. Itu bisa dilihat di apa itu video kita Ya, ya. video kita yang sebelumnya nanti kalian bisa lihat di atas ini ya. Ini tinggal klik di atas, oke. Udah lihat, oke, langsung klik, oke. Oke, untuk obrolan kali ini cukup menarik ya, bisa menambah wawasan buat teman-teman. Mancing yang ada di Jepara. Tidak cuma ngobrolan biasa tetapi ada makna-makna di dalamnya yang bisa dibuat pelajaran bagi kalian semua. Malam ini ngeri loh Mas, ini banyak makna loh kita malam ini. Ini yang Banyak pelajaran banget. kita malam ini banyak. Berbobot sekali. Iya, karena gemuk-gemuk semua ya. Saya kurus loh. Berarti jadwal kamu ke laut kurang pindang. Kamu udah pindang terus ya jadi gini. Gemuk itu. Padahal saya kalau mancing, kalau nggak ada pindang saya nggak mau. Selalu kita Mas ya. Pasti itu. Saya kalau mancing kalau nggak pindang saya nggak mau. Pasti saya kontak tekongnya dulu. Ada pindangnya nggak? Kalau ada aku berangkat, kalau nggak mau. Pasti. Jadi intinya pelayanan tekong itu nomor satu. Nomor satu. Iya betul. Oke, seperti itu untuk obrolan malam ini. Saya kira cukup. Hmm. Jadi memang ini sudah terjawab malam ini dan mungkin dari kami setelah ini akan kami undang dari MMJ ya. Apa itu MMJ? Mancing Mania Jepara yang jadi memang kita sengaja untuk merangkul semua grup mancing yang ada di Jepara tanpa terkecuali Mas. Biar tidak terjadi kota. Nah, itu dia.
Jadi memang kita sengaja untuk mempersatukan grup-grup ini. Nah ini tamu malam ini kan pas ya, sedulur macet separah. Biar kita seduluran semuanya. Syukur-syukur malah dari luar kota saya sudah sempat info juga ya. Dari Semarang, dari Kudus. Insya Allah bisa datang ke sini, kita unboxing juga. Oke, gitu ya. Next, insya Allah ya. Oke, teman-teman, demikian obrolan yang cukup asik malam ini ya. Untuk teman-teman, jangan lupa ya tetap subscribe, like, share, dan komen tentunya ya, agar kita selalu memberikan video-video yang menarik, menghibur, dan informatif untuk kalian semua. Untuk sedulur Manyut Jepara, saya terima kasih karena malam ini sudah menghadirkan beliau-beliau ya. Penting ya. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak Umar, Pak. Ya. Sukses selalu. Sukses selalu. Terima kasih. Oke, see you next time and See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.